Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Para ikhwan fillah rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah SWT atas limpahan nikmatnya, karunia-Nya, hidayahnya yang terus-menerus tiada henti-hentinya. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpah pada Nabi Muhammad SAW. Sekarang kita di bulan Rabiul Awal ya. Kalau orang Jawa menyebutnya bulan Maulid, diplesetkan lagi bulan Maulud, lebih lengkap lagi bulan Maulud gitu. Kalau dalam bahasa Arabnya itu Rabiul Awal. Rabiul Awal. Bulan ini adalah bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW, tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal. Biasanya kaum muslimin di berbagai belahan dunia merayakan hari kelahiran Nabi ini. Artinya untuk mengingat kelahiran seorang manusia yang menjadi pilihan Allah SWT. Sebenarnya yang paling penting lagi adalah kaum muslimin saat ini memahami siapa sih sebenarnya Rasulullah SAW itu dan bagaimana kiprahnya sebagai utusan Allah itu, sehingga Islam itu menjadi rahmat bagi seluruh alam yang menyebar terus sampai kita mengenalnya. Nama beliau adalah Muhammad ibnu Abdillah ibnu Abdul Muttalib ibnu Hashim ibnu Abdi Manaf ibnu Qusay ibnu Kilab. Kalau dulu lanjutkan sampai Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ibrahim, dilanjutkan sampai Nabi Adam alaihissalam. Di dalam kitab Ibnu Hisham awal-awal itu ditulis gitu. Monggo kalau mau menghafal kitab Sirah Ibnu Hisham, saya dipinjam Pak Darto, belum kembali. Yang J1. Kita perhatikan firman Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Shadaqallahul azim. Surat Al-Kahfi ayat 110. Surat Al-Kahfi itu yang ada di pertengahan Al-Quran gitu. Kul dawa sira Muhammad. Jadi Allah memerintahkan agar Nabi menyampaikan ayat ini. Katakanlah, apa yang dikatakan? Innama ana angin pestine utawi ingsun, bahwasanya saya, sesungguhnya aku atau saya Nabi Muhammad, basyarun iku menungso, mislukum kang madani sira kabeh, yuha kang den paringi wahyu ilayya sapa ingsun. Yuha itu fi'il mudhari yang mabni majhul, ilayya ini jar majrur. Jar majrur yang jatuh sesudah fi'il mudhari seperti ini dijadikan seperti naibul fa'il gitu. Jadi kalau menerjemahkan yuha ilayya, yang saya diberikan wahyu. Apa isi atau inti dari wahyu yang diberikan oleh Allah? Annama ilahukum, angin pestine utawi pangeran sira kabeh, ilahun iku pangeran, wahidun kang siji, kang esa.
Kul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya aku ini, ya Nabi Muhammad ini, hanya seorang manusia seperti kalian. Jadi manusia biasa yang terdiri dari kulit, daging, ya seperti kita ini jumlah gere. Sama seperti kalian. Jadi cuma yang membedakan lanjutannya itu yuha ilayya. Cuma yang diberikan wahyu. Aku adalah manusia seperti kalian, cuma yang diberikan wahyu. Isi dari wahyu itu intinya adalah annama ilahukum ilahu wahid. Bahwa sesungguhnya Tuhan kalian, istilah ilah itu Tuhan yang wajib disembah, yang berhak disembah. Jadi istilah Tuhan itu ada macam-macam, ada Rob. Ini artinya juga Tuhan kalau bahasa Indonesia. Tapi lebih menjelaskan bahwa arti dari Rob itu Tuhan yang mengatur alam semesta. Robbil alamin misalnya, Robbin nas. Tapi kalau ilah itu artinya juga Tuhan, tapi yang spesifik dijadikan sesembahan, yang berhak disembah. Ilahun iku pangeran wahidun kang siji. Jadi sesungguhnya Tuhan kalian, artinya Tuhan yang berhak disembah itu adalah Tuhan yang esa, yang maha esa, yang satu. Sabda Nabi, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Ucapan yang paling utama yang sering aku ucapkan dan diucapkan para nabi sebelumku adalah la ilaha illallah. Jadi ilahukum ilahu wahid itu semakna dengan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Faman mongko utawi sapane wong kana iku lamun ana sapa wong yarju iku arep-arep sapa wong liko arabihi ing ketemu pangerane wong. Maka siapa saja yang mengharap pertemuan dengan Tuhannya, artinya penjelasan dalam tafsir itu masuk surga. Nanti salah satu nikmat terbesar adalah bertemu dengan Tuhannya. Fal ya'mal maka becik ngelakonono sapa wong amalan ing amal solihan kang becik, kang bagus. Wala yusyrik lan aja nyekutokaken sapa wong bi ibadati rabbih kalawan ibadah ing pangerane wong, nyekutokaken ahadan ing wong suwiji-wiji. Benar. Isman. Lo tak cecer tiang prinsip ini. Maka siapa saja yang mengharap pertemuan dengan Tuhannya, yakni masuk surga, hendaklah ia mengerjakan kebajikan, beramal soleh, artinya melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangannya. Dan janganlah menyekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Jadi dalam beribadah ini ada penekanan wala yusyrik. Jangan menyekutukan dengan seorang pun, dengan sesuatu pun. Jadi menganggap Allah punya teman, menganggap Allah butuh ini, menganggap Allah butuh punya istri, punya anak dan seterusnya, itu menyekutukan Allah. Jadi inti dari ayat ini banyak ya. Yang pertama bahwa Allah memerintahkan Nabi menyampaikan bahwa sesungguhnya beliau sebenarnya manusia biasa. Jadi ya hidup di bumi, dilahirkan oleh seorang wanita namanya Sayyidati Aminah, bapaknya Abdullah, putranya Abdul Muthalib, yang sama butuh makan, butuh minum dan seterusnya. Jadi manusia biasa. Jadi ayat basyarum mislukum, manusia seperti kalian, memang Allah berkehendak seperti itu,
memilih di antara utusan itu adalah manusia yang tugas utamanya adalah menyampaikan risalah Allah. Tugas utama Nabi Muhammad menyampaikan risalah Islam, risalah Allah yang terakhir. Sehingga setelah mendapatkan wahyu yang pertama, beliau tiada henti-hentinya mendakwahkan agama Allah. Sampai awal-awal mendapatkan wahyu setelah surat Al-Mudaththir, setelah Al-Muzammil, beliau berkata kepada istrinya, "Ya Fatimah, wahai istriku," maaf, ya Khadijah, Fatimah putrinya, "Ya Khadijah, wahai istriku Khadijah, tidak ada waktu istirahat, la rohata ba'dal yaum, tidak ada waktu istirahat lagi sesudah hari ini, sesudah Allah memerintahkan aku untuk menyampaikan risalah ini." Sampai nggak ada waktu istirahat, jadi la rohata, orang ono waktu istirahat. Jadi Rasulullah SAW tiada henti-hentinya sepanjang hidup mulai mendapatkan wahyu itu, tepatnya itu 23 tahun ya, di Makkah 13 tahun, di Madinah 10 tahun, tuh senantiasa menyampaikan risalah Allah ini. Yang intinya la ilaha illallah. Kalau ayat ini ilahukum ilahu wahid, Tuhan kalian adalah Tuhan yang esa. Kemudian kita perhatikan ayat yang kedua yang saya tulis, surat Al-Ahzab ayat 40. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Makana ora ono Muhammadun sapa Muhammad, Nabi Muhammad, aba ahadin iku dadi bapake wong suwiji, mir rijalikum saking pira-pira wong lanang sira kabeh. Walakin lan tetapine Nabi Muhammad iku Rasulullah, dadi utusane Gusti Allah. Wa khataman nabiyyina, lan dadi pungkasane para nabi. Tidaklah adanya Nabi Muhammad itu menjadi bapaknya seorang laki-laki di antara kalian, tetapi dia adalah utusan Allah dan menjadi penutup para nabi. Wa kana lan ono Allahu sapa Gusti Allah bikulli syai'in kelawan saben-saben suci alima iku zat kang mudaneni, dan adanya Allah itu zat yang maha mengetahui atas segala sesuatu. Jadi Nabi Muhammad itu tidak menjadi bapaknya seorang laki-laki. Jadi punya anak laki-laki cuma satu namanya Ibrahim, tapi meninggal dunia ketika masih kecil itu. Dan ketika putranya Nabi Muhammad namanya Ibrahim itu meninggal dunia pas terjadi gerhana matahari. Jadi kebarengan pas gerhana matahari. Sehingga sempat ada komentar-komentar, ada opini, ada bahwa matahari bersedih karena meninggalnya putranya Nabi Muhammad. Kemudian Allah memerintahkan Nabi untuk menjelaskan bahwa tidak benar matahari itu terjadi gerhana dan seterusnya itu karena kesedihan kematian seseorang, tidak. Yang benar itu adalah ayat-ayat Allah. Jadi gerhana matahari, gerhana bulan termasuk ayat-ayat Allah. Kemudian Allah memerintahkan untuk menjalankan sholat apa itu khusyuk. Kalau bulan khusyuk pakai kho, kalau matahari khusyuk, sholat khusyuk, sholat gerhana matahari. Nabi Muhammad tidak menjadi ayahnya laki-laki di antara kalian, tetapi Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah, utusan Allah. Jadi utusan itu orang yang diutus. Orang yang diutus. Dan yang mengutus adalah Gusti Allah. Zat yang maha mencipta, zat yang maha mengatur, yang menguasai alam semesta ini. Jadi menjadi utusan Allah. Bahasa Arabnya Rasulullah. Maka salah satu persaksian yang mendasar setelah persaksian tiada Tuhan selain Allah adalah persaksian bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah.
Syahadat kan ada dua, syahadat tauhid itu asyhadu an la ilaha illallah dan syahadat risalah, syahadat kenabian atau kerasulan Nabi Muhammad. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi seorang muslim harus bersyahadat ini. Asyhadu an la ilaha illallah artinya aku bersaksi. Artinya bersaksi itu setelah memahami ya, bersaksi itu setelah melakukan penginderaan. Kalau panjenengan pernah mengikuti persidangan, orang yang bersaksi itu mesti tanya, Anda melihat sendiri orang bersaksi itu atau mendengar sendiri itu. Namanya bersaksi itu seperti itu. Enggak boleh katanya, enggak boleh. Jadi bersaksi itu benar-benar mengindra ya. Artinya kita mengindra bahwa Allah itu benar-benar Tuhan, itu bisa dibuktikan dengan adanya ciptaannya. Sehingga kita bersaksi melalui tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah itu kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan setelah memahami bahwa orang yang namanya Muhammad SAW itu benar-benar utusan Allah, kita mampu bersaksi, bukan persaksian palsu. Kita bersaksi bahwa sungguh namanya orang yang bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib itu benar-benar utusan Allah. Dan beliau disebut wa khataman nabiyyin. Khatam itu pungkasan. An-nabiyyin para nabi, pungkasannya para nabi, penutup para nabi. Artinya setelah Nabi Muhammad tidak ada nabi lagi. Ini Nabi pernah bersabda, la nabi ya ba'di, tidak ada nabi lagi sesudahku. Kalau ada ngaku-ngaku sebagai nabi lagi jelas bohong gitu. Jadi wahyu sudah terakhir yang diturunkan Nabi sebagai khataman nabiyyin, pungkasan para nabi, penutup para nabi. Kita hidup di zaman yang cukup jauh masanya dari kehidupan Nabi Muhammad, tepatnya 1442 Hijriah. Jadi 1442 suwe gitu. Usia manusia sekitar 60 tahun lah, diurut-urut ya semua lah, lebih dari 20 generasi gitu. Nah, tetapi Rasulullah SAW itu meninggalkan peninggalan agar umat-umat setelahnya itu tetap di jalan yang lurus. Jadi Rasulullah berpesan, taraktu fikum amroini in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Pernah saya tulis ini hadis ini. Saya meninggalkan dua perkara. Jika kalian berpegang teguh dengan dua perkara ini, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Perkara itu adalah kitabullah, sunnatur rasul. Kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasul. Kemudian berikutnya yang saya tulis ayat Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Harapan saya panjenengan memahami ayat-ayat yang saya sampaikan ya. Memahami, syukur-syukur kalau sampai hafal itu, sehingga bisa menyampaikan kepada yang lain. Surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Laqad kana yakti teman-teman ono, sungguh benar-benar ada. Lakum kedua sira kabeh, kum ini kepada orang-orang yang beriman. Nanti penjelasannya di belakangnya. Orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kebahagiaan hari akhir. Yakti teman-teman ono fi rasulillahi ing dalem pribadine atau ya awake utusane Gusti Allah yang disebut Rasulullah. Kalau dikatakan mutlak, ini kata-kata itu mutlak, itu yang dimaksud adalah Nabi Muhammad, bukan utusan yang lain gitu. Rasul-rasul kan banyak diceritakan. Jadi kalau disebutkan mutlak seperti ini fi Rasul, artinya Rasul Nabi Muhammad, bukan Rasul yang lain. Yakti teman ono
Uswatun opo uswah. Uswah itu teladan. Hasanatun kang bagus. Liman tegese kedue wong, kana kang ana sapa wong yarju iku arep-arep sapa wong Allah ing Gusti Allah, tegese rahmati Gusti Allah. Wal yauma al akhirah, wal yauma lan ing dinane akhir, al akhirah kang akhir. Wa zakaro lan zikir sapa wong Allah ing Gusti Allah kasiron kelawan akeh. Sungguh benar-benar ada bagi kalian di dalam diri Rasulullah SAW itu teladan terbaik. Jadi teladan yang terbaik. Sungguh benar-benar ada. Yakni penjelasannya bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kebahagiaan di hari akhir. Dan dia banyak berzikir kepada Allah. Dan dia berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Jadi ayat ini menegaskan bahwa di dalam diri Rasulullah SAW itu ada uswatun hasanah, ada teladan terbaik. Berarti kita harus menjadikan Rasulullah sebagai teladan, bukan yang lain. Jadi menjadikan uswah, teladan itu harus adalah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Berarti berikutnya kita harus memahami apa-apa yang beliau lakukan atau istilahnya ya sirah atau jalan hidup beliau itu bagaimana sehingga kita bisa meneladani. Meneladani beliau baik dalam ucapan terutama perbuatan itu benar-benar menjadi teladan yang terbaik. Ketika saya mengkaji sebuah tema di dalam kitab An-Nizamul Islam, itu ada subtema yang namanya At-Ta'assi bi Af'alir Rasul. At-Ta'assi itu meneladani bi Af'alir Rasul dengan perbuatan-perbuatan Rasul. Bagaimana sih sebenarnya meneladani perbuatan-perbuatan Rasul? Di situ diberikan penjelasan bahwa perbuatan itu ada yang jibiliyah, ada yang ghairu jibiliyah. Jibiliyah itu artinya tingkah laku manusia biasa, sehingga di sini tidak ada anjuran atau kesunahan untuk menirunya, karena semua manusia melakukannya. Ini namanya jibiliyah. Artinya perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah yang kategori ini tidak ada kesunahan untuk mengikutinya. Rasulullah berjalan, Rasulullah makan, Rasulullah tidur. Bukan berarti berjalan, makan, tidur itu sunnah, bukan. Kecuali kalau Rasulullah dalam sabdanya memberikan penekanan terhadap apa yang beliau lakukan. Jadi ini jibiliyah yang beliau memberikan penjelasan harus gini. Itu baru dijadikan uswah atau teladan. Atau ada ayatnya, misalnya kalau makan Rasulullah SAW itu menggunakan tangan kanan. Rasulullah memberikan anjuran janganlah kalian makan dan minum dengan tangan kiri, karena makan minum dengan tangan kiri adalah perbuatan setan. Karena Rasul memberikan penjelasan seperti ini, di samping amalan Rasul makan dengan tangan kanan, maka mengikuti Nabi dalam hal makan dengan menggunakan tangan kanan ini menjadi sunnah gitu. Kalau sekedar makannya ya tidak gitu. Tapi tata caranya dengan menggunakan tangan kanan, beliau berdoa dulu, bersyukur atas nikmat Allah ini, itu menjadi beda gitu. Dan mengikuti Nabi atau atas meneladani Rasul, meneladani apa yang dilakukan oleh Nabi, itu ada niatan di dalam hati. Aku mengikuti Nabi. Ini disyaratkan harus ada niatan mengikuti Nabi. Aku niat mengikuti Nabi. Nah, semua perbuatan gitu. Jadi apa-apa yang dilakukan Nabi, kemudian Nabi memberikan penekanan, anjuran tentang hal ini.
Yang ghairu jibiliyah, yang tidak semua manusia melakukannya, ini khusus memang disunahkan. Seperti qiyamul lail, sholat malam, itu kan tidak semua manusia melakukan. Kalau bagi Rasul adalah wajib. Bagi kaum muslimin sunnah. Orang kafir tidak mau melakukan sholat malam. Sehingga ini namanya ghairu jibiliyah. Ini penekanan sholat malam. Ya termasuk sholat 5 waktu itu ghairu jibiliyah, yang penjelasannya adalah wajib maka juga menjadi wajib. Ini yang ghairu jibiliyah. Ada lagi yang justru kita tidak boleh meneladani Rasul karena hal ini adalah khususiyah atau khusus bagi Nabi SAW, tidak boleh diikuti oleh umatnya karena Rasul memberikan penjelasan tidak boleh mengikutinya. Antara lain bahwa Rasul SAW menikah lebih dari 4. Jadi Nabi Muhammad itu menikah lebih dari 4. Jadi jangan diteladani. Semuanya aku meneladani Rasul kok rabinya bolak-balik. Mana Jung? Jadi menggunakan ayat surah Al-Ahzab ayat 21 ini terus nikah lebih dari 4. Nah, ini ada orang dampit seperti itu gitu. Lebih dari 4 itu. Iya. Bahkan masih bersaudara itu dinikah bareng, kakak adik dinikah bareng. Itu protes cari ulama yang boleh kan ya tetap nggak ada, nggak boleh gitu. Kakak dan adik dinikah bareng kan nggak boleh ya. Tapi kalau apa nikah bareng itu maksudnya gimana tuh? Ya Mbak Yune dirabi terus adiknya dirabi. Mestinya kan harus salah satu saja. Oleh kepengin nang adik ya Mbak Yune dipegat di sini gitu. Dirabi kabeh nggak boleh. Adil lagi. Dalam surat An-Nisa itu wa antajma'u bainal ukhtaini, kalian mengumpulkan 2 istri di antara 2 saudara. Bainal ukhtaini, 2 saudara dirabi kabeh. Itu dilarang, haram. Hurimat itu diharamkan. Jadi Rasul menikah lebih dari 4. Ini khusus bagi Nabi ya. Kita tidak boleh meneladani karena Rasul memberikan penekanan. Di dalam ayat surat An-Nisa itu nikah itu cuma 2, 3 atau 4 dibatasi gitu. Jadi fangkihu ma taubalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Nikahilah wanita-wanita yang baik itu 2 saja atau 3 atau 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Apabila kalian khawatir tidak berbuat adil maka 1 saja. Au ma malakat aymanukum, atau kalian memiliki budak. Ya cak selingkuh ya yatim metu terus. Tahu pikir. Meneladani Rasul ini dalam seluruh aspek kehidupan selama tidak ada dalil yang itu khusus untuk Nabi. Jadi seluruh aspek kehidupan Nabi dalam hal beribadah, dalam hal berumah tangga,